Ngopi Mase, ngobrol penuh inspirasi, mari aktif semangat edukatif. Pada episode spesial kali ini, moderator kita, Bapak Suhadi, menghadirkan salah satu sosok guru inspiratif dari SMP 31 Atap Gebok, yaitu Bapak Randi Gita Setyoko SPD, guru mata pelajaran seni budaya yang penuh semangat, kreatif, dan berdedikasi dalam membina bakat seni siswa. Dalam obrolan hangat dan penuh makna ini, Pak Randi membagikan perjalanan karirnya sebagai pendidik sekaligus seniman. Bagaimana ia menghadirkan pembelajaran seni budaya yang bermakna dan menyenangkan, serta bagaimana ia mendorong siswa untuk terus berkarya, berani mengekspresikan diri, dan mencintai budaya lokal. Tak hanya itu, beliau juga berbagi kisah mengenai inisiasi proyek seni seperti Batik Asik, batik asli karya siswa kreatif. Strategi mengelola kelas berbasis pembelajaran mendalam dan peran penting seni dalam membentuk karakter siswa. Semua disampaikan dalam suasana santai, akrab, dan tentunya sangat inspiratif. Video ini tidak hanya untuk guru atau siswa, tapi juga untuk siapa saja yang ingin menyelami semangat mendidik dari hati, dengan pendekatan seni dan budaya yang menguatkan identitas bangsa. Simak selengkapnya dan temukan inspirasi dari ruang kelas yang dihidupkan oleh semangat dan kreativitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten edukatif dari kami. Ngopi Mase. Guru inspiratif Randi Gita Setyoko, seni budaya, SMP 3 Atap Gebok, podcast sekolah, inspirasi pendidikan Batik Asik. Belajar dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kesayangan kita, Ngopi Mase. Ngobrol penuh inspirasi, mari aktif semangat edukatif. Saya Suhadi, dan seperti biasa saya siap menemani obrolan santai yang penuh makna dan pastinya akan menyalakan semangat Anda. Hari ini kita akan menyelami dunia pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah pertama. Di usia remaja, banyak sekali perubahan dan tantangan yang dihadapi para siswa. Nah, disinilah peran guru menjadi sangat krusial. Bukan hanya sekedar mengajar mata pelajaran, tapi juga membentuk karakter, memberikan inspirasi, dan menjadi jembatan antara siswa dan masa depan. Dan untuk membahas topik yang luar biasa ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang pahlawan tanpa tanda jasa, yang mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita sambut dengan hangat beliau, Bapak Randi Gita Setyoko, Sarjana Pendidikan. Halo, alhamdulillah tadi kabar baik sekali untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya ke podcast Ngopi Mase. Senang sekali bisa berbicara di sini, Pak. Kami yang justru sangat merasa terhormat sekali, Bapak. Bapak sudah mengabdi sebagai guru sekolah menengah pertama selama bertahun-tahun. Bisa diceritakan, Bapak, mungkin yang membuat Bapak bisa memilih profesi yang sangat mulia ini menjadi guru, ya, khususnya ini di jenjang sekolah menengah pertama. Wah, kalau ditanya kenapa bisa jadi guru gitu ya, Pak Adi. Betul. Saya selalu merasa ini adalah suatu panggilan hati bagi saya pribadi. Sejak kecil saya senang sekali melihat anak-anak belajar dan berkembang, terutama di sekolah ya, khususnya di SMP ini, SMP Negeri 31 Atap Gebok ini. Ya. Anak-anak di sini itu mencari jati diri, penuh rasa ingin tahu, tapi juga rawan terpengaruh hal-hal negatif. Tantangannya besar sekali,
Tapi disitulah letak kepuasan saya, Pak. Bisa ikut membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan cerdas. Menarik sekali ya Bapak. Jadi ada kepuasan tersendiri, bisa melihat perkembangan anak-anak. Nah, di era digital seperti sekarang ini Bapak, tantangan bagi guru tentu tidak sama dengan beberapa tahun yang lalu. Bagaimana Bapak bisa melihat peran guru sekolah menengah pertama ya, di tengah gempuran teknologi dan informasi yang sangat begitu cepat? Ya, ini tentu saja memang suatu tantangan ya, sekaligus peluang besar bagi saya sendiri ya. Nah, dulu setahu saya, guru adalah satu-satunya sumber informasi. Tapi menurut saya ya, dari perkembangan zaman yang ada, terutama di era digital seperti sekarang ini Pak Adi, tantangan bagi guru tentu tidak sama dengan beberapa puluh tahun yang lalu, terutama ketika saya masih SMP atau masih sekolah ya. Nah, tantangan bagi guru untuk zaman sekarang ya, ini bagaimana Bapak Ibu guru melihat peran guru di tengah gempuran teknologi dan informasi yang begitu cepat. Jadi banyak sekali tantangan Pak Adi ya. Dulu yang gurunya itu biasanya mengajar di kelas itu cuma berdiri, ceramah, kasih materi dan lain-lain. Tapi bagi saya di zaman sekarang, peran guru tidak hanya sebagai pemberi informasi, tapi lebih sebagai fasilitator, lebih sebagai mentor, bahkan inspirator bagi para siswa-siswanya. Nah, kami harus membimbing mereka untuk bisa memilah informasi, berpikir secara kritis, dan memanfaatkan teknologi secara positif. Itu yang selalu saya tekankan di sini, Pak. Begitu. Oke Bapak ya. Oke ya, kaitannya dengan tantangan, mungkin bisa Bapak berikan contoh untuk karya-karya anak di zaman sekarang ini ya, bagaimana bisa memanfaatkan digital untuk sebuah tugas atau sebuah karya Bapak? Ya, kami juga harus lebih kreatif dalam mengajar ya. Pertama saya sendiri ini sebagai guru seni budaya ya, menggunakan platform-platform digital untuk pembelajaran ya, membentuk materi yang interaktif, atau bahkan mengajak siswa membuat proyek digital. Itu semua bagian dari adaptasi kami di era ini. Intinya, kami harus terus belajar juga Pak. Jadi, biarpun saya ini seorang guru, saya juga sebetulnya masih belajar. Terkadang saya bereksperimen atau membuat perangkat ajar yang lain gitu, agar bisa relevan dengan kebutuhan dan cara belajar siswa zaman sekarang. Seperti itu. Ya mungkin Bapak bisa menunjukkan contoh dari karya anak di zaman sekarang ini yang disatukan dengan pemanfaatan digital teknologi Bapak. Digital teknologinya, ini salah satunya ada di belakang sini. Ini ada karya murid kelas 8 ya. Nah, kalau zaman dahulu Pak ya, siswa diajari guru seni budaya itu secara live, secara langsung. Tapi untuk sekarang saya mengajari siswa itu menggunakan digital. Saya pantau menggunakan digital di dalam kelas. Kemudian di dalam digital itu siswa lebih banyak mengambil referensi. Jadi dari referensi-referensi digital itu kemudian mereka mendapatkan inspirasi dan imajinasi, kemudian diterapkan ke dalam karya-karya seperti ini. Jadi pemanfaatan antara digital dan manual. Ini adalah salah satu contohnya. Seperti itu Pak. Mungkin untuk secara spesifik untuk penyebutan nama dari karya dari ini murni anak-anak untuk SMP Negeri 31 Atap ini yang buat ya Bapak? Iya, murni. Contohnya ini Pak Adi, ini ada salah satu tote bag. Nah, ini salah satu karya favorit saya ya. Ini murid kelas 9 yang membuat.
ini adalah salah satu motif Toraja. Motif Toraja. Kan biarpun anak-anak kita ya, siswa-siswa SMP ini belum pernah datang langsung ke Toraja, belum pernah menyaksikan langsung, tapi melalui di era digital pada saat ini saya bisa langsung ngasih tahu kepada murid ya, dan murid juga langsung mencari tahu motif Toraja itu bagaimana, bentuknya seperti apa, motifnya seperti apa, kemudian bisa langsung ia kerahkan melalui imajinasinya ke dalam suatu tote bag dan menghasilkan suatu karya semacam ini, Pak. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak selain sebagai guru, Ya. ada kegiatan yang lain, Bapak? Oh, kalau kegiatan itu banyak sekali, Pak Adi ya. Saya itu salah satu orang yang mungkin terkadang menurut orang-orang lain itu orang yang super sibuk, Pak Adi ya. Karena di keseharian saya pagi ya, dari jam 7 sampai pulang sekolah itu jelas saya mengajar di sini dari Senin sampai Sabtu di SMP 31 Atat Gebok. Untuk di luar jam sekolah saya biasanya dikenal sebagai seorang seniman, Pak. Saya di rumah juga banyak kegiatan seperti katakanlah melukis ya. Lalu banyak juga orderan-orderan dari desain digital. Kemudian saya juga banyak ya mengajar ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang lain. Contohnya saya mengajar ekstra seni lukis di SMP 1 Kudus dan juga mengajar ekstra desain grafis di SMA 1 Gebok. Oke. Jadi sangat banyak sekali ya Bapak ya kegiatannya. Bagaimana Bapak bisa memanage jadwal, bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, Bapak? Mungkin bisa disampaikan? Ya, untuk memanage waktu ya, jujur saya sendiri sebetulnya masih sedikit kesulitan, Pak, untuk memanage waktu. Tapi mau nggak mau kita harus bisa jam terbang kita harus kita sesuaikan dengan kerja kita. Ya, yang penting menurut saya itu tanggung jawab, Pak. Ketika kita sudah dipasrai, ditugaskan ataupun istilahnya ditempatkan di pekerjaan itu, kita harus tanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Misalnya Pak Adi ya, misalnya saya malamnya udah lembur lukis ya, sore biasanya saya kan lukis sore hari. Lukis sore hari, kemudian malamnya saya mendesain itu bahkan sampai tengah malam ya, kadang sampai subuh. Kemudian tidur pun cuma bentar, tapi kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Karena apa? Karena jam 7 kita harus sudah ke sekolah, datang ke sekolah menyambut siswa-siswa. Nah, ini adalah suatu rasa yang selalu saya syukuri, Pak Adi. Karena apa? Karena saya datang ke sekolah ini melihat siswa-siswa tersenyum itu rasanya sudah syukur sekali, Pak. Itu yang terpenting tanggung jawab menurut saya. Apa harapan Pak Randi ya untuk masa depan dari pendidikan di Indonesia, ya, khususnya di jenjang sekolah menengah pertama, dan bagaimana ya peran guru ini bisa terus berkontribusi dalam mewujudkan harapan tersebut? Ya, tentu saja ya Pak, di harapan saya di dunia pendidikan ini di Indonesia bisa semakin adaptif. Tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga mengembangkan karakter, kreativitas, dan keterampilan hidup yang relevan dengan masa depannya. Saya berharap siswa-siswa kita tidak hanya pintar di kelas, tetapi juga punya empati, bisa bekerja sama dan berani berinovasi. Contohnya ini Pak Adi, ini kenapa kok saya memilih tote bag ataupun batik ya? Karena apa? Ini saya sebetulnya dalam rangka merangsang siswa supaya ketika dia minat di bidang ini, nanti ketika dia sudah lulus dari SMP, dia bisa mengembangkan usaha. Seperti itu Pak Adi.
Jadi sangat bervariasi tugas-tugas dari siswa ya Bapak ya. Ada yang batik, ada tolbek, kemudian juga ada lukis, ada payung. Nah, sangat luar biasa sekali ini Bapak. Subhanallah ya, mulia sekali profesi guru ini. Jadi terbayang bagaimana dedikasi Pak Randi ini ya sebagai guru ya, dalam membentuk generasi masa depan. Terima kasih banyak Pak Randi atas waktu dan inspirasi yang hari ini sudah diberikan. Obrolan kita benar-benar membuka masa depan ya. Mata tentang pentingnya peran guru dan bagaimana mereka beradaptasi di era yang terus berubah. Ini boleh sambil kita minum ya Pak? Ya, ayo sambil diminum ini Kopi. sesuai dengan tema kita ya, ngopi. Ngomase ya, ngobrol penuh inspirasi ya. Silakan Pak Radi. Enak sekali Pak Adi kopinya ini. Mantap. Ini kopi asli Ratawu ya. Kenapa ini kita ambil kopi asli Ratawu? Karena di Ratawu sendiri ini memang merupakan desa penghasil kopi terbesar di Kabupaten Kudus ya. Ini contohnya, ini adalah kopi murni Ratawu, kopi robusta yang masih seger, kemudian diproses ya, setelah itu bisa dibuat kopi yang siap diminum. Oh ya, sekalian saya mau tanya Pak Adi, kayaknya berhubung ini kita podcastnya itu tentang kopi ya Pak Adi. Ya. Kok kemarin tuh saya dengar-dengar katanya kopi robusta Ratawu itu dapat nominasi kopi terbaik di Pulau Jawa. Apakah itu benar Pak Adi? Ya, memang benar sekali Pak Randi. Ya, jadi bagaimana kualitas kopi robusta di Ratawu ini memang sudah teruji, ya. Jadi melalui pengujian tersebut sehingga kopi Ratawu ini memang masuk nominasi yang luar biasa. Kualitasnya sangat baik sekali. Seperti itu, Bapak. Ini ya Pak Adi contoh kopi. Ya, ini boleh saya ambil Pak Adi? boleh. Ini contoh dari kopi murni, kopi segar. Fresh kopi. Ini ya. jenisnya robusta apa Robusta. Robusta. Ya. Untuk kopi yang dikembangkan di Desa Ratawu ini masih kebanyakan itu memang jenis robusta. Yang arabica ini sangat kecil sekali Bapak jumlahnya. Berarti sesuai dengan tema, sesuai dengan geografis, sesuai dengan konsep ya Pak Adi ya. Kita Betul, ya. konsepnya ngopi. Kemudian ternyata di SMP kita berada di lokasi Ratawu, Desa Ratawu, salah satu desa di Kabupaten Kudus penghasil kopi Terbesar tingkat kabupaten. Tingkat Kabupaten Kudus ya Pak. Betul. Berarti cocok sekali ini. Betul ya. Mantap. Ya. Dan sahabat inspirasi ya, demikian untuk obrolan penuh makna kita di episode kali ini ya, bersama Pak Randi ya. Kita belajar bahwa menjadi seorang guru ini bukan hanya tentang transfer ilmu, tapi bagaimana tentang cara mendidik ya, bagaimana bisa menggunakan hati ya, inspirasi dan terus beradaptasi baik dengan perkembangan zaman ataupun dengan lingkungan yang ada. Dan ini artinya bagaimana bahwa contoh nyata dari apa yang termasuk aktif, semangat, dan edukatif. Semoga obrolan ini menginspirasi Anda semua ya, baik yang berprofesi sebagai guru, kemudian orang tua, maupun siapapun yang peduli dengan masa depan pendidikan. Mari kita terus mendukung dan mengapresiasi para guru kita. Jangan lupa untuk selalu aktif, semangat, dan edukatif dalam setiap aspek kehidupan. Dan pastikan untuk subscribe, follow, ya, dan berikan rating serta review untuk podcast Ngobrol Penuh Inspirasi ya, di platform kesayangan Anda. Kami sangat menunggu masukan dari Anda ya. Saya Suhadi pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan obrolan yang tentu saja tidak kalah menginspirasi.
Boleh diminum dulu Bapak? Diminum dulu? Siap. Ya, kopinya.